aja Anwar apa sebut Joseph berani menantang karena yakin tadi apa-apa kapun netizen kan goblok bener ini. Ini memang satu tua bangka busuk biadab ini. Ini tua bangka busuk biadab ini. Haus darah dia. Tua bangka tuh. Ya udahlah, ini aja. Maafkanlah Pak. Oh diampuni, oh kita harus mengampuni. Cuma kan kita boleh kasih tahu. Ini contoh orang yang sudah tua, bangga, busuk dan biadab. Kita harus kasih tahu. Inilah orang beragama. Inilah dikutuki oleh Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang aku beragama tapi menghalalkan darahnya orang lain dan suka fitnah. Nah, saya mau kasih satu. Nah ini foto ya. Loh, Ma'ruf Amin, Ahok itu sumber konflik di Indonesia, maka harus dihabisi. Ya, Ahok sumber konflik harus dihabisi. Ini hate speech ya. Kalau di sini ini namanya hate speech di sini nih di Eropa. Ini diciduk ini kalau orang bikin mau dia wapres nggak urusan. Diciduk nih kalau di sini. Wapres dukung proses hukum kasus penodaan agama Paulus hukum lucu ya. Nah ini cara berpikir yang membuat Indonesia jadi kere terus. Ini karena pemimpinnya berpikirnya begini. Yang begini-begini ini yang bikin Indonesia kere. Ya kan? Sementara yang di depan mata balok-balok yang di depan mata nggak diurusin. Nah, mau ngejar saya sampai ke ujung bumi. Hai, nggak bisa. Di Eropa belum ada kejadian di ekstradisi atau di apapun gara-gara masalah penistaan agama atau hate speech sekalipun atau apapun lah. Bahkan yang korupsi 17 triliun aja nggak bisa diekstradisi. Yang korupsi 17 triliun aja nggak bisa, saudara. Ya itu udah jelas korupsi tipikor, udah kasusnya kasus pidana itu kan, pidana murni itu udah jelas. Nggak bisa. Kita lihat nih kiriman dari teman-teman ya. Menurut saya Ahok itu sumber konflik. Bangsa ini akan konflik, tidak akan berhenti kalau Ahok tidak. Maka itu. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya aku harus kita habis itu. Itu sudah pakainya fiqh siasah namanya. Fiqh siasah. Jadi orang harus selesai. Ma'ruf Amin yang bilang si Ahok harus dihabisi. Ya harus dihabisi, ngeri kan? Nah itulah hate speech. Oke, ini sebentar tadi. Mana Agustan tampak video kah? Agustan, boleh Agustan. Mana Agustan? Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya. Salam sejahtera untuk Bapak Ya. dan teman-teman semuanya. Swastiastu. Sebetulnya gini ya, ada kesimpang siuran yang terjadi. Nanti masalah jagal nanti boleh dibahas lah sedikit, nggak apa-apa. Saya dulu pernah Kristen. Saya dulu mempunyai persepsi yang sama tentang saudara-saudara semua. Mungkin juga sama dengan Kok Paul ya. Tapi sesungguhnya setelah saya berislam, apa yang menjadi pikiran saya dulu tidak seperti itu. Mungkin saya kasih contoh tadi ya. Kayak ibadah katanya dikasih musik dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan. Kamu ngomong apa tuh tadi? Jawab. Kamu tinggalnya di mana? Saya mau tanya. Di planet Namek kah? Ya bukan di Indonesia kok. Masa Nah terus gimana? di Cilegon itu nggak ada satupun gereja boleh berdiri loh. Di Cilegon daerah mana Kok Paul? Cilegon di planet Namek dekatnya planet Nibiru itu loh. Bu, iya. Cilegon, weh. Oh, saya kira tidak seperti itu. Di tempat saya ini kok Masuk. ada gereja itu 4 loh. Boleh-boleh aja. Santai. Di tempat saya boleh-boleh aja gitu loh kok. Kalau saya melihat yang sering terjadi itu kebanyakan. Masalahnya gini ya. Sekarang di sini ada GPPS, di sini ada Protestan, ada gereja lain lagi, GPSDI misalnya. Lah mereka maunya buat sendiri-sendiri gitu loh. Terus masalahnya di mana kalau mau buat sendiri-sendiri? Emang nggak boleh? Kan ada kebebasan berserikat berkumpul. Iya, gini kok. Aturannya Masalahnya di mana? Aturannya ada larangannya nggak? Aturan nggak boleh. Ada jarak per kilonya dan lain sebagainya. Mana ada Gini aturan loh. antar gereja nggak boleh berjarak? Gini loh, Itu ya. gereja sama gereja bersebelahan banyak boleh Saya semua. pernah Di di Brebes itu, Manado. di Brebes itu gereja berderetan semua 6 gereja. Saya pernah di Dilokalisir. Manado kok. Tidak juga segampang yang saudara-saudara katakan. Masjid itu satu RW. Enggak lah, itu satu RW aja bisa 3 Manado biji. juga nggak boleh. Kamu banyak bohongnya. Kamu saja kamu nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Betul. Darah saya Masih halal dulu, loh. Pak Paul, Betul. sini. Oh enggak, Ya. bukan. Berarti kamu biadab. Berarti kamu biadab dong. Berarti Tuhan kamu bangsa biadab. Kamu kan menghalalkan darah saya. Berarti Tuhan kamu, nabi kamu bangsa biadab tuh. Ini ya. Tuhan kamu Ini bangsa kok, biadab. saya kasih Kalau tahu. kamu menghalalkan darah saya, berarti Tuhan kamu bangsa biadab. Itu sudah selesai. Biadab sebentar, gantian atuh. Ini dikeroyok orang rame-rame. Oh bukan, bagaimana? oke saya mute semua nih ya, saya mute semua nih. Jangan Saya berbagi. nih ya. Ya, Agustan silakan. Kalau di sini kamu
Jangan nipu-nipu, kita pegang semua data di sini, Agustan. Kamu Justru kamu jangan pansos di sini, di sini viewernya banyak, kamu jangan pansos, kamu bisa kita habisin di sini dengan sekali kalimat selesai. Sebentar saya mau tanya dulu, darah saya halal nggak sekarang buat kamu? Ya, halal. Iya, berarti Tuhan kamu biadab bangsat. Kok begini loh. Oke, sekarang izinkan saya ya. Nabi dan Tuhan kamu biadab dan bangsat. Oke, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa, ya selesai. Mau bicara apa lagi? Mau bicara gereja kamu? Sekali aja saya Kamu mau bicara gereja? Di sini gereja masjid-masjid boleh berdiri di Eropa, ya bebas. Kalau di Indonesia mana boleh, susah sekali. Ya gereja di masjid di Indonesia nggak ada IMB-nya bisa berdiri. Gereja satu di Jombang katanya basisnya NU aja nggak boleh berdiri. Izinkan sekali saya ngomong. Tadi udah ngomong, saya diemin. Terus kamu ngomongnya ngawur semua. Sekarang giliran saya ngomong, kamu potong terus. Oke, kepala ngomong. Iya, dari tadi kamu ngomong saya diam, kan ngawur semua saya diam. Setelah kamu selesai Loh, kamu di awal kan kamu katanya diputar, tadi kan kamu udah ngomong katanya. Sekarang yang mau tanya boleh nanya. Sekarang saya baru mau nanya, kamu potong terus. Ya, siap. Kan kamu tadi bilang yang mau nanya boleh nanya sekarang. Sekarang saya mau nanya kamu. Dan kamu potong terus. Kamu ini, aduh. Jadi satu adalah data saya kan halal buat kamu, dan saya jawab berarti Tuhan kamu sama Nabi kamu bangsa biadab, ya kan? Nah, terus kamu mau sembah Tuhan yang biadab itu? Ini gini kok ya. Roh Paul kan udah begitu banyak nih penghinaan, penghujatan kepada Islam. Kalau Paul mana saya menghinanya? Yang mana saya menghina Islam? Kamu begitu banyak. Loh, yang mana? Banyak. Kamu harus tunjukkan kok begitu banyak. Satu saja kamu tunjukkan. Pasti begini, yang mana itu kan banyak sudah. Omongan, cabululu dan lain sebagainya. Gini loh. Saya mau nanya kamu nggak boleh bilang begitu. Kamu harus tunjukkan buktinya dong. Buktinya mana? Buktinya mana? Kamu tunjukkan buktinya. Satu buktinya nanti saya kasih tahu kamu. Loh, kamu aja nggak bisa tunjukkan buktinya saya menista Islam. Di mana saya menistanya coba? Ya begitu banyak. Contohnya, sebutnya satu. Kamu bilang banyak. Kamu sebutkan satu aja, kamu nggak bisa sebutin. Nah, mengatakan pertama mengaku sebagai seorang nabi, terus cabulullah, Nabi Muhammad cabulullah. Stop. Sekarang saya nabi. Saya ngaku-ngaku nabi, salahnya di mana? Apa ada undang-undang di dalam undang negara Indonesia kalau ngaku nabi itu nggak boleh? Persoalannya begini kok. Jangan mau persoalan. Saya tanya ada nggak undang-undang yang ngaku nabi nggak boleh? Nabi kepada orang Kristen apa semuanya? Loh, pokoknya saya nabi kedua belum, saya nggak urusan. Loh, soalnya dalam kita kan apa saya bilang saya nabinya orang Islam? Apa saya bilang saya nabinya orang Islam? Nabi penutup yang terakhir. Loh, saya mau suka-suka mau nabi 26, mau nabi lakau, mau nabi cikal, mau nabi terserah saya. Kok kamu sebentar, jadi saya menista apa enggak kalau saya bilang nabi ke-20? Nabi itu kan perasaan kamu saja yang kamu memang biadab aja. Ya, terserah antum lah. Kadang saya mau nanya, yang nabi yang saya bilang kalau nabi ke-25 itu cabul. Itu salahnya di mana? Ya itu kan pelecehan. Loh, kok pelecehan? Istrinya berapa nabi ke-25? Istrinya berapa? Kok ngomong cabul istrinya berapa? Loh, istrinya berapa? Gini kok. Gini kok ya. kamu nabi 25 istrinya berapa? Anda jangan dimasukkan kepada perspektif. Nanti dulu. Bagaimana kok Paul? Loh, saya kan Kristen, saya kan punya perspektif. Sekarang saya mau nanya, Muhammad bilang Yesus sudah disalib. Iya kan? Sekarang saya bilang Muhammad itu cabul, isinya 20, isinya berapa itu? 20 lebih kan? Ini kan ngomong kan, ini apa enggak pelecehan gitu loh. Loh, bukan pelecehan. Muhammad pun melecehkan. Muhammad bilang Yesus sudah disalib. Muhammad bilang Yesus bukan Allah. Itu sudah pelecehan buat kami. Sama saja toh? Nah, makanya kamu sekarang kamu dari kitabmu sendiri sudah melecehkan, bahkan kitabmu mengajarkan hate speech. Agamamu mengajarkan hate speech. Tidak akan ada hari kiamat kalau Yahudi tidak dibunuh. Itu hate speech pada orang Yahudi. Enggak. Loh, persepsi enggak. Gini loh. Persepsi. Kiamat sesungguhnya kiamat tidak akan datang sebelum Yahudi itu dibunuh. Loh, kok yang dibawa? Memang dasarnya agama kamu sudah menghina agama orang lain, makanya dibenci sama orang Quraisy. Iya loh. Memang seperti itu. Berarti kamu percaya dengan orang-orang yang menebar hate speech dan penistaan. Berarti kamu Tuhan apakah salah? Kamu berarti menghina saya. Kok menghina bagaimana? Saya kalau mengatakan sama. Kalau saya mengatakan Muhammad itu cabul, istrinya kan banyak. Saya salah nggak? Kalau di dalam Kristen pendeta istrinya 2, kita bilang pendeta cabul, pendeta bejat tuh. Sama kan? Dalam kepercayaan kami orang Kristen ada pendeta istrinya 2, itu pendeta cabul. Itu pendeta bejat, pendeta cabul. Nggak boleh. Dari zaman Rasul Paulus, konteks Paulus, kita udah mulai dari konteksnya Yesus, dari zaman Yesus, zaman Paulus, seorang penatua jemaat tidak boleh punya istri lebih dari 1. Ini oke kok ya. Loh, jadi sekarang saya nanya siapa menista siapa nih? Makanya saya kan hanya mengatakan kebenaran. Kenapa kamu bilang menista? Sedangkan Nabi kamu saja menista agama kami tenang-tenang saja. Sekarang ketika saya mengatakan kebenaran si Muhammad cabul karena isinya lebih dari 1, ya bahkan lebih dari 10, kamu bilang saya menista. Wah, apalagi kamu terus menghalalkan darah saya. Kamu hate speech tuh, kamu menghalalkan darah saya tuh.
Itu hate speech. Harusnya polisi tangkap kamu tuh. Polisi Ya, kamu kalau nggak bisa tangkap Paulsan, kamu bukan polisi saya tuh. udah siap, mau ditangkap Aduh, silakan. hate speech itu mengalirkan Buktikan darahnya aja. Paulsan tuh kamu. Ya kan, kamu kan mengalirkan Makanya darah gini saya. kok. Ya saya mau Betul. tanya, kamu mengalirkan darah saya toh? Betul, Artinya iya. kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya boleh, Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? betul. Iya betul, itu hate speech. Ya, Harusnya kamu gini masuk loh. penjara. Makanya Ya. ini saya terangkan dulu. Semua itu ada sebab akibatnya. Mau apapun, Jangan ngomong ajakan membunuh, ajakan membunuh, kamu Ya, apalagi kamu sampai prinsip teriak-teriak itu Allah kita Akbar hina. bunuh Paulsan, apalagi kamu ngajak-ngajak Prinsip orang kita bunuh hina. Paulsan. Ya, Di kamu Timor ngajak sana, bunuh-bunuh, ngomong itu kamu berarti bodoh, itu di kamu Timor mesti Leste itu, dibunuh kok. itu Timor Leste Itu itu tidak beda lagi. Saya menghina. lagi cerita Indonesia, Tidak itu hukumnya. menghina Kamu kan Tuhannya. kamu ada tinggal di mana? Apalagi berteriak Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Yesus bertolong dibunuh di sana. Saya Nggak pernah ada. tinggal di sana kok. Kok nggak ada Nggak ya ada, kan? bohong, nggak ada. Saya pernah tinggal di Timor Leste, bohong Aduh, kamu. coba kamu ke sana. Nah, tuh, saya dari Teriak-teriak Sabang Yesus sampai bertolong. Dipenggal kamu. Mana ada orang nggak dipenggal? ngapa-ngapain aja Belum dihajar. belum pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. Jadi intinya kamu itu sudah hate speech, mengajak orang untuk membunuh saya, itu sudah hate speech. Harusnya kamu ditangkap sama polisi. Tapi memang di Indonesia ternyata itu ada ketidakadilan. Orang-orang yang mengajak membunuh Ahok pun kayak tadi si Maruf Amin pun boleh. Artinya kalian mayoritas memang biadab, memang bangsa biadab kalian mayoritas. Dan itulah sebabnya saya berteriak dari sini. Kalau saya di Eropa, saya dilindungi oleh undang-undang Eropa. Jadi kamu kan nggak bisa jawab kan? Nabi kamu sendiri kan melakukan hate speech terhadap orang Yahudi, antisemitik kan? Nabi kamu sendiri antisemitik loh. Bukan begitu, itu kan perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Sekarang begini ya, Saya mau makanya tanya, saya kasih perintah dari tahu. siapa? Perintah dari Saya siapa? kasih tahu Kamu muter-muter, bahwa perintah dari siapa Nabi kamu? Jangankan ya. Aduh, Nabi kamu, perintah dari siapa itu? Udah pelecehan. Perintah dari siapa Nabi Menghinakan kamu itu? sesuatu yang diimani. Mana yang saya hina? Mengorek sesuatu yang diimani. oleh Mana yang orang. saya hina? Gitu loh. Kamu kan juga menghina iman saya, Nabi kamu menghina iman kami. Mana? Buktinya mana? Loh, Nabi kamu kan bilang suruh bunuh orang Yahudi. Nabi kamu bilang Siapa? Yesus bukan Tuhan. Nabi kamu bilang Siapa Bunda yang Maria mau suruh? dikawinin. Mana ayatnya? Ini kan kalian tafsirkan sendiri. Di Berarti sini kamu teologi politik berjalan. berarti kamu orang Itu Islam, kamu bukan takiyah hubungannya. nih. Bagaimana? Tidak Bukannya ada kamu selama disuruh ini bunuh saya jadi berusaha kiamat ada tidak akan seperti terjadi itu. kalau belum ada. Tidak ada. Banyak Tidak ada. bunuhlah orang kafir, bunuh Yahudi itu banyak di Al-Quran, di hadis. Nah, itu kan tafsiran kalian Nah, karena kebencian tafsiran kalian kepada gimana? Islam. Kamu dengarkan, kamu ulangi lagi, dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap perkataan saya bahwa ternyata kamu tuh memang pembohong dan bodoh. Ya, yang saya minta apa, kamu kasihnya apa? Ya, terus kamu keluar-keluar di mana-mana. Itu menunjukkan kalian orang Islam memang bodoh. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sampai salalu lalalala bersabda tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian Muslim memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Ini dari Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Ini hate speech, tahu nggak? Ini hate speech. Ini hate speech. Ya, antisemitik. Tahu? Kamu menafsirkan apa ayat ini? Iya, oke ya, sudah. Kamu nggak bisa tunjukkan apa-apa deh, ilmu kamu belum nyampe. Saya itu nantang debatnya itu si Gus Yakut, karena kamu belum nyampe. Kamu itu mualaf odong-odong kamu itu, yang cuman karena kepahitan hatimu saja. Ya, terus kamu murtad, karena memang iman kamu nggak ada, cuman Enggak, kamu malah aja terus tobat masalahnya kamu. kok. Apalagi terus kamu menghalalkan darah saya. Betapa biadabnya Tuhan yang kamu sembah sekarang ini. Kamu dulu waktu jadi Kristen, kamu pernah menghalalkan darah orang lain nggak? Saya yakin nggak pernah. Saya tahu dari teman-teman kamu di GPP Surabaya, kamu dulu orang baik. Setelah kamu jadi orang Islam, kamu sekarang menghalalkan darah saya dan mengajak orang lain untuk membunuh saya. Ya, itu hate speech. Tafsirin, kok diem? Nah, itu sudah saya baca tadi. Oh, ilmu saya belum sampai di sini kok. Saya baru mualaf gitu loh. Kamu baru mualaf sudah mau nantang saya debat sekolah teologi kamu abal-abal, kamu tunjuk ya ampun Tuhan Allah. Udah, Tuhan Yesus tidak diwamai. Amin.